Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi sahabatnya dengan channel saya. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih sudah mengklik channel saya. Jazakallahu khairan. Dalam video kali ini sahabat ya, saya akan menampilkan sebuah video terkait sindiran dari Habib Rizik bin Syihab kepada Habib Bahar bin Smith. Walaupun sebenarnya sahabat ya, sindiran dari Habib Rizik bin Syihab ini sebenarnya itu bukan hanya untuk Habib Bahar bin Smith saja, namun terkhususnya untuk para habaib yang selalu bercerita-cerita halu dan bercerita-cerita karomah yang sangat-sangatlah tidak masuk akal dari kaum mereka sendiri. Ya waladi, kata Abdurrahman, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. Mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. Dan di sini kenapa saya mengkhususkan Habib Bahar bin Smith saja? Karena cerita Habib Bahar bin Smith ini sudah sangat-sangat tidak rasional sahabat ya. Sudah sangat tidak masuk akal dan sangat-sangat membagongkan. Makanya saya khususkan di sini kenapa sindiran dari Habib Rizik bin Syihab ini untuk Habib Bahar bin Smith. Ya pokoknya cerita dari Habib Bahar bin Smith ini sahabat ya, itu sudah membuat saya geleng-geleng kepala mendengarnya. Dan untuk menyingkat waktu, coba kita simak saja tampilan video dari Habib Bahar bin Smith ini yang bercerita sangat-sangatlah membagongkan kalau menurut saya. Ini dia videonya. Malam Rabu baca Hadroh Basaudan, malam Kamis baca Burdah, malam Jumat baca Jaliyatul Qadar sama Yasin 40 kali. Baru 40 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Namanya Haji Abdul Rahim. Ini muridnya taat nurut sama Habib Idrus. Sampai-sampai saudara-saudara, itu akhirat dulu kan bangunannya dari kayu semua, tapi tingkat. Itu Habib Idrus kantornya di bawah. Ini Haji Abdul Rahim di atas. Kalau Habib Idrus panggil Rahim, dia loncat, nggak mau lewat tangga. Kenapa? Nggak mau buat Habib Idrus nunggu kelamaan. Dia loncat dari atas, langsung loncat ke bawah pas di depan kantor. Nah, itu saudara-saudara, pernah satu waktu beliau Habib Idrus dan muridnya ini berlayar di kapal. Ketika berlayar, tiba-tiba di tengah laut lepas, itu imamah, sorban Habib Idrus jatuh. Sorban Habib Idrus jatuh ke laut. Beliau tidak pakai disuruh, beliau langsung loncat ke laut, ambil sorbannya Habib Idrus. Ketika beliau loncat, ambil sorbannya Habib Idrus, naik lagi ke kapal, orang satu kapal semua melihat beliau. Kenapa saudara-saudara? Tidak ada satu titik pun basah. Ternyata dia jalan di atas laut. Dan sinilah sahabatnya kenapa Habib Rizik bin Syihab ini menanggapi statement-statement dari para habaib yang selalu pamer karomah dan kehebatan dari kaum mereka sendiri. Bahkan ini sahabatnya kritikan yang sangat keras dari Habib Rizik bin Syihab ini, bahwa karomah tersebut bukan untuk dipertontonkan kepada orang lain, melainkan karomah tersebut hanya untuk dirinya dan untuk menambah ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia tanggapan dari Habib Rizik bin Syihab kepada para habaib yang selalu bercerita halu dan pamer karomah mereka sendiri. Apa ini? Ini khurafat minal makzubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang
tertipu. Saya dan Habib Umar Asy-Syatiri bukan tidak percaya karomah. Kita beriman ada mukjizat, ada karomah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karomah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karomat-karomat para wali? Nah, jadi karomat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karomat. Tapi kalau karomat itu nggak jelas dari siapa yang bicara, juga nggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat makdzubat untuk menipu umat. Nah, begitulah sahabat ya, kalau Habib yang tidak gila hormat dan tidak gila dengan karomah, apa yang disampaikan itu masuk akal dan diterima oleh nalar. Tidak seperti sebagian para habaib yang dikit-dikit bercerita karomah, bercerita kehebatan-kehebatan guru-guru mereka, bahkan sampai-sampai ceritanya itu sungguh membuat saya pusing dan stres dengarnya sahabat ya. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa berjalan di atas air, ada yang bisa menyelam sampai berjam-jam dan tidak mati. Dan semua itu sahabatnya itu hanyalah cerita-cerita khurafat yang tidak masuk akal sama sekali. Dan meskipun sahabatnya mereka pun ada karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu jika mereka benar-benar wali Allah, pasti mereka tidak akan pamer tentang karomah tersebut seperti yang diungkapkan oleh Habib Rizik bin Syihab tadi. Dan mereka, para wali-wali Allah itu, mereka akan lebih tawadu dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memamerkan karomah-karomah tersebut. Tapi kalau saya pribadi jujur sahabat ya, itu sama sekali saya tidak percaya dengan apa yang diungkapkan oleh sebagian para habaib yang bercerita karomah tersebut. Kita melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW terdahulu. Tentu mereka lebih berhak untuk mendapatkan karomah tersebut. Namun nyatanya mereka sama sekali tidak memamerkan dan tidak pernah unjuk gigi tentang karomah tersebut. Jika semua itu dilakukan di saat-saat genting atau di saat-saat yang sangat diperlukan karomah tersebut. Dan disinilah kita bisa menilai mana yang lebih karomah di antara cerita para habaib atau kisah-kisah dari para sahabat Rasulullah SAW dulu yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantasan saja sahabat ya, sekarang banyak sekali orang-orang yang telah sadar dan tidak percaya lagi dengan para habaib di Indonesia ini. Dari melihat cerita-cerita mereka saja, itu sudah di luar akal dan tidak masuk akmal sama sekali. Belum lagi sahabat ya, tentang nasab mereka yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah benar nasab mereka itu benar-benar keturunan Rasulullah SAW, dan faktanya mereka sama sekali bukan keturunan Nabi SAW. Jadi tambah jelas tentang siapa sosok mereka sebenarnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.